got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Nama saya Maria Isabella Lada dari kelas 5B Akuntansi Sektor Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kategori pengukuran kinerja. Pertama ada kesenjangan harapan pengukuran kinerja. Expectation gap merupakan kesenjangan yang terjadi karena adanya perbedaan antara harapan masyarakat dengan apa yang sebenarnya menjadi pedoman mutu manajemen suatu organisasi yang menyediakan layanan publik. Hal ini sebagai akibat dari belum adanya sistem pengukuran kinerja formal yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Para pengelola pemerintah sering mempunyai anggapan bahwa ukuran keberhasilan suatu instansi pemerintah ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Berikutnya ada peran indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi dengan demikian. Tanpa adanya indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan kebijaksanaan maupun program suatu instansi pemerintah. Kategori pengukuran kinerja. Terdapat 6 kategori pengukuran kinerja. Yang pertama, ukuran-ukuran finansial dibagi menjadi 2. Yang pertama, ukuran biaya, dan yang kedua, ukuran pendapatan, dan yang ketiga, ukuran tingkat pengambilan dan surplus. Yang kedua ada ukuran produktivitas, yang ketiga ukuran kualitas, yang keempat ukuran pelayanan, yang kelima ukuran inovasi, dan yang terakhir ukuran personalia. Berikutnya ada pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Kinerja instansi pemerintah bersifat multidimensional. Dalam arti, tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan secara komprehensif untuk semua jenis instansi pemerintah. Terdapat 4 pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Yang pertama ada analisis anggaran, merupakan pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya. Yang kedua ada analisis laporan keuangan. Pengukuran kinerja yang didasarkan atas perhitungan rasio-rasio keuangan, misalnya rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio pasar. Yang ketiga ada balance scorecard method. Pengukuran kinerja dengan berbasis pada aspek finansial dan finansial. Dimensi pengukuran mencakup 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif inovasi pembelajaran. Yang keempat ada performance audit atau pengukuran value for money. Merupakan pengukuran dan pemeriksaan kinerja berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berikutnya ada analisis rasio laporan keuangan. Menurut Triyono dan Sugiri, jenis laporan keuangan yang utama terdiri dari neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Yang pertama neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang sistematis tentang aktiva uang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu, biasanya itu pada waktu tutup buku. Yang kedua, laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan selama satu periode dan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut pada periode yang sama. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyediakan informasi mengenai perubahan modal perusahaan akibat operasi perusahaan transaksi dengan pemilik pada satu periode tertentu.
Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan secara sistematis informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Dalam laporan arus kas, penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pembelanjaan, dan kegiatan investasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dalam laporan keuangan biasa. Yang kedua, menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan. Yang ketiga, mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. Yang keempat, membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan, baik dikatakan komponen inter laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. Yang kelima, mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan, seperti untuk prediksi peningkatan atau rating. Yang terakhir, base value performance measurement. Ciri utama dari sistem pengukuran berbasis base value ini adalah dirumuskannya indikator-indikator kinerja komprehensif atau nasional yang berorientasi pada outcome sebagai dasar untuk menetapkan indikator kerja terbaik secara individual bagi daerah dan unit kerja. Jadi, indikator kinerja nasional ini berfokus pada outcome daripada input atau biaya pelayanan, serta pedoman bersama atas kinerja individual. Berbagai indikator kinerja, target, dan teknik pencapaian target tersebut disajikan dalam satu rencana kinerja secara tahunan. Jadi, suatu rencana kinerja otoritas daerah harus menyajikan yang pertama, apa saja bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, bagaimana cara melaksanakan pelayanan tersebut. Yang ketiga, sampai sejauh mana pelayanan tersebut dilaksanakan saat ini. Yang keempat, sampai seberapa jauh pelayanan tersebut harus dilaksanakan di masa yang akan datang. Dan yang kelima, apa yang harus dilakukan untuk menilai kesesuaian skala waktu yang diharapkan dengan standar. Audio Jungle.